Halo sahabat-sahabat pecinta tanaman hias, jumpa kembali bersama Respon BDG. Kali ini saya akan membagi tips untuk bagaimana kita menata tanaman hias di halaman yang sempit. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kali ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana menata tanaman hias ya. Ini kebetulan halaman tidak begitu luas, cuma kurang lebih 3 kali 6 meter yang mampu menampung ratusan tanaman. Oke, kita lihat. Yang perlu diperhatikan dalam menata taman, kita lihat ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan. Ini kebetulan sebelumnya ini di kerasannya rumput dan karena sering dilalui jadi becek, sehingga saya mengganti dengan grass paping block ya, jadi bisa diisi nanti. Kemudian kita ruang sempit biar bisa banyak menampung tanaman, kita bisa memanfaatkan rak besi ya, rak yang menyusun itu bisa cukup banyak menampung tanaman. Kebetulan saya pakai rak ukuran 130 dengan ketinggian 1 hampir 1 meter ya, dengan lebar 30 cm, jadi bisa bikin 3. Ini cukup banyak menampung tanaman-tanaman jenis begonia gutata, ada zigzag plant, ada hipotes, ada peace lily variegata, philodendron marble, ada aglow army, ada Burlemax calathea ya. Kemudian ini ada neon, philoneon, ada juga jenis pakis krul atau pakis ikal, juga ada kadaka saya tempatkan di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan setiap sudut ruang di halaman. Kalau di dinding bisa kita tanam jenis tanaman hutan gantung ya, ini kebetulan kadaka. Bawah-bawah juga ada watermelon, ada bella, calathea bella, ada sansevieria, ada jenis syngonium variegata, di bawahnya juga aglow dan lain-lain ya, ada philodendron. Juga ada pohon di sini yang juga saya manfaatkan untuk digantung tanaman. Ini jenis English Evi yang variegata putih, ini yang hijaunya. Kemudian juga ada Micans ya. Kemudian ini ada janggut musa, tanaman akar udara ya. Juga ada Scindapsus moonlight. Jadi kebetulan ini ruang sempit, dulunya tanaman di bawah, tapi karena penuh jadi saya mencoba pakai rak, jadi cukup banyak. Ini bisa kita susun tanaman-tanaman. Ini masih nyampur ya, ada calathea grass, ada srigading, ada calathea bambu, ada ini Cladi vivifera, di bawah syngonium. Oke, di sebelah sini berbagai jenis tanaman saya tempatkan. Oke, sebelah sini juga saya pasang rak ya. Ini juga bisa menampung hampir puluhan ya tanaman. Dari syngonium, strawberry, ada pink
kemudian ada jenis Legionnaire, kalau itu Legionnaire, ada lidah katak, ada neon, Philo neon, kemudian ada Agonema Snow White ya. Ini juga jenis peace lily yang variegata tapi yang bentuknya bergelombang. Kemudian sebelah sini juga sisi rumah bagian depan, di bagian teras itu saya tempatkan kuping gajah di dalam pot ya. Ini udah cukup lama, jadi sudah banyak anakannya. Kemudian di sini ada Sansevieria, ini ada Epistera Milkway ya. Kita pakai pot besar, dan kita juga bisa manfaatkan besi-besi penyangga. Di sini saya tempatkan jenis Begonia maculata, ada Hippotes juga. Sebelah sini juga saya mensusun tanaman-tanaman ini dengan rak besi ya, jadi kan lebih praktis dan juga cukup kuat. Jadi kita susun, jadi bisa disusun berbagai jenis tanaman di situ. Jenis Sansevieria, Anthurium, ada Alocasia, ada Monstera cristaninum, ada Syngonium ya, ada Agonema Amazonica, Cladian, ada Lily Paris, ada Anthurium-anthuriuman, ada Philorida Ghost, Amedrium. Kemudian saya memanfaatkan juga bagian bawahnya tanaman-tanaman yang ada bunga-bunganya ya. Ada juga bunga seperti ini, hortensia ya, pink. Ada di sini wali songo yang variegata, ada Epipernum marble, ini yang giantnya. Di bawah ada mawar, ada waru variegata, keladian, dan di bagian bawah ini saya buat dengan paduan batu template ya, batu yang bisa dipesan ini di tukang batu. Di sini bisa dilihat bagaimana sebaiknya menata dengan ruang yang sempit. Jadi usahakan memaksimalkan ruang yang ada dengan perhatikan kesediaan ruangnya ya. Jadi kalau misalnya ruang sempit bisa kita gunakan rak-rak seperti ini. Kemudian juga bisa pakai ornamen kolam-kolam untuk mempercantik tanaman. Ada kolam ikan di sini untuk mempercantik tanaman, dan bisa kita tempatkan juga berbagai jenis tanaman, kuring, lili, begonia, dan lain sebagainya. Ada juga ornamen tanaman bonsai Korea. Oke, jadi cukup cukup lega juga, bisa, dan juga bisa menggunakan ornamen batu. Kebetulan juga di sini pakai mempercantik tanaman. Untuk tanaman saya juga menggunakan ornamen batu untuk penghias pekarangan ya. Oke. Kemudian di bagian depan ini arah pintu masuk ke ruang ke teras, saya tempatkan Bolemax, lili, kemudian juga ada Tradescentia yellow ya. Ini yang pink, yang hijau, ada Dracena. Kemudian di bagian sini, di sebelah sini, sebelah kanan dekat dinding, ada jenis bougainville, Syngonium chapense, ada ini philodendron, kemudian juga ada Syngonium Coropelium. Oke.
bisa terlihat ya, cukup penuh. Jadi rumah yang ditata ini juga bisa memanfaatkan ruang bagian atas itu dengan tanaman-tanaman hias gantung. Nanti kita bahas tanaman-tanaman hias gantung yang memang cantik untuk dibuat dan untuk digantung di depan rumah atau di dekat teras. Oke, demikian sahabat-sahabat pecinta tanaman hias. Terima kasih sudah menonton. Tips-tips sederhana di dalam menata taman dengan lahan yang sempit atau lahan minimalis. Jadi poin pertama yang diingat adalah perhatikan luas ruangan, kemudian lihat bentuk bagian depan rumah sehingga kita bisa menata lebih baik. Jadi kalau misalnya ruang untuk jalur pejalan kaki, jalur lalu lalangnya cukup sempit, bisa ditata dengan biar tidak becek, biar rapi, biar tidak becek nanti rapi, bisa menggunakan paving block ya, grass paving block. Kemudian juga jika tanaman bisa lebih banyak penuh, bisa gunakan rak-rak disusun, nanti menggunakan rak besi, atau lebih awet pakai besi ya, atau aluminium. Dan bisa juga di custom di tukang besi. Kemudian juga penempatan, jadi yang perlu diperhatikan mana tanaman-tanaman yang suka dengan sinar matahari full, mana yang suka teduh, jadi ditempatkan pada posisinya masing-masing. Mana yang kuat terhadap panas dan hujan, mana yang tidak, jadi kita tempatkan sesuai dengan karakter tanaman. Kemudian juga memanfaatkan ruang-ruang bagian plafon, ini bisa kita tempatkan tanaman-tanaman gantung ya. Tanaman-tanaman gantung bisa dari berbagai jenis, biasanya jenis seri gading ya, ada seri gading golden, ada marble, ada jenis Pilo Brazil, ada Apple Premium Manjula, Mikans, juga bisa jenis Wijaya Kusuma, Tradescentia, dan banyak lainnya ya. Kemudian juga tips lainnya adalah perhatikan posisi matahari, jadi bisa kita menempatkan tanaman-tanaman yang butuh sinar matahari pagi. Kemudian juga bisa menggunakan ornamen taman, juga bisa menggunakan ornamen lain seperti batu-batuan, batu-batu putih yang bisa ditempatkan pada posisi yang pas, jadi bisa mempercantik lahan, mempercantik taman pada ruang lahan yang sempit. Kemudian untuk pengelompokan tanaman berdasarkan jenis-jenisnya dan karakter tanaman, itu juga perlu diperhatikan. Oke sahabat-sahabat pecinta tanaman hias, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat dan berguna. Ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.